Tuhan sedang mengawasi Rusia dan dia tidak terlalu senang dengan apa yang dia lihat. Sekarang kita tidak sedang membicarakan Tuhan secara harfiah di sini, tapi Rusia akan merasa seolah-olah memang begitu. Ini adalah sedekat-dekatnya dengan mata Tuhan yang bisa didapatkan siapapun. Sebuah mata yang melihat segalanya di langit, yang mengamati, memberi informasi, dan memungkinkan Ukraina melakukan operasi dengan cara yang belum pernah bisa dilakukan sebelumnya. Rusia tidak bisa bersembunyi. Mereka tidak bisa berdoa agar mata Tuhan itu pergi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh teknologi Belanda yang memberikan data waktu nyata kepada Ukraina dan membawa bencana bagi pasukan Rusia yang mencoba bergerak. Bayangkan sebuah perangkat yang bisa dibawa oleh seorang tentara dan bentuknya hampir seperti konsol video game genggam, tapi memiliki tujuan yang sangat berbeda. Tentara itu tidak menggunakan perangkat ini untuk bermain Tetris. Layarnya dipenuhi dengan gambar-gambar, dan setiap gambar dikirimkan ke perangkat tersebut dari satelit nyaris secara waktu nyata. Saat tentara itu mengetuk layar dan tombol, gambar-gambar tersebut berubah. Tentara itu sedang mencari, didukung oleh pusat komando bergerak yang penuh dengan komputer yang memiliki akses ke satelit komersial. Semuanya mengirimkan gambar kembali. Lalu ia terus menggeser dan menekan. Dalam beberapa menit saja, gambar-gambar itu telah mengungkapkan apa yang harus dilakukan tentara itu selanjutnya. Sebuah rencana penerbangan telah dibuat. Dengan gambar-gambar yang membimbing pilot melewati instalasi pertahanan udara atau target telah ditemukan di darat yang dapat diserang dengan drone, artileri, atau senjata apapun yang dianggap paling efektif untuk melenyapkan target itu dari muka bumi. Dalam beberapa kasus, prajurit garis depan tidak hanya menerima gambar dari satelit. Mereka dapat menggunakan perangkat pintar mereka untuk mengendalikan tayangan dari satelit itu sendiri, memungkinkan mereka untuk memperbesar, menjelajahi area lain, dan memverifikasi lokasi target. Kedengarannya seperti teknologi yang diambil langsung dari film fiksi ilmiah, tapi ini nyata. Ini adalah mata Tuhan, atau jika menyebut nama aslinya, Bravo One Alpha Close Satellite Support atau CSS. Berasal dari Belanda, tetapi dimungkinkan oleh jaringan satelit yang lebih luas dan kolaborasi yang akan kita bahas nanti. Alat canggih ini telah memberikan tentara Ukraina akses ke intelijen yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan saat Putin melancarkan invasinya. Ukraina sekarang bisa melihat apa yang dilakukan Rusia saat Rusia melakukannya. Dan itu berarti Ukraina bisa bereaksi dengan kecepatan kilat untuk menghentikan serangan, meluncurkan serangan balasan, dan bahkan menghancurkan logistik Rusia. Semua ini telah diungkapkan oleh artikel New York Times tanggal 17 Agustus yang mengungkapkan bahwa Bravo One Alpha CSS bukanlah konsep yang jauh dari kenyataan. Sistem ini sedang digunakan di Ukraina saat ini berkat upaya bersama dari Belanda untuk mengaktifkannya, dan ini mengubah segalanya tentang bagaimana Ukraina berperang melawan Rusia. Kita tidak tahu banyak tentang detail spesifik Bravo One Alpha CSS, setidaknya dalam hal spesifikasi teknisnya. Apa yang kita ketahui berasal dari laporan berita yang tersebar dan beberapa wawasan yang diberikan oleh produsennya sendiri. Sebagai permulaan, kita tahu bahwa kolaborasi mata Tuhan antara Ukraina dan Belanda ini telah dikerjakan sejak lama sebelum berita tentang penggunaan Bravo One Alpha CSS terungkap. Jika kita kembali ke Mei 2025, beberapa laporan muncul yang menyatakan bahwa industri Belanda telah memperkenalkan konsep baru kepada Ukraina yang akan memberikan dukungan lebih cepat dari luar angkasa kepada para tentaranya. Rencana pada saat itu tampaknya adalah pembangunan dan peluncuran serangkaian sistem satelit baru yang mampu mendeteksi sistem komunikasi dan radar Rusia dari luar angkasa, yang memungkinkan Ukraina untuk mengidentifikasi ancaman potensial saat ancaman itu muncul. Mantan Menteri Pertahanan Belanda, Jijs Tindeman, mengatakan pada saat itu bahwa ia meminta industri antariksa Belanda untuk mencari solusi cepat dengan menyatakan urgensinya sangat besar dan kita semua menyadari hal itu. Uang, pengetahuan, dan sumber daya berjalan beriringan. Benih ide untuk Bravo 1 Alpha CSS tampaknya mulai ditanam sekitar masa ini, meskipun Belanda tidak dan masih belum berada dalam posisi untuk menggunakan satelit mereka sendiri guna menyediakan data waktu nyata yang sekarang diberikan kepada pasukan Ukraina. Itu tidak berarti bahwa Belanda belum mengambil langkah-langkah positif di bidang satelit. Angkatan Udara dan Antariksa Kerajaan Belanda telah dibentuk, begitu juga dengan Komando Antariksa Belanda yang resmi. Pada tahun 2028, yang terakhir diharapkan menjadi komando yang sepenuhnya operasional dengan beberapa ratus anggota aktif, menurut laporan pengarahan yang diajukan. Pada 24 Juni 2025, Belanda juga melakukan peluncuran roket yang membawa radar apertur sintetis operasional pertama yang akan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Belanda. Namun, konstelasi satelit yang jauh lebih besar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Bravo 1 Alpha CSS tidak sepenuhnya berada dalam lingkup wewenang Belanda. Namun kita tahu bahwa sistem ini sedang digunakan oleh Ukraina. Lalu bagaimana caranya? Kolaborasi telah menjadi kuncinya.
Karena tidak dapat menyediakan satelit sendiri untuk Ukraina, Belanda justru mencari bantuan dari pihak lain. Bekerja sama dengan penyedia satelit komersial, Belanda telah menciptakan Bravo One Alpha CSS sebagai semacam mata di langit, bukan sekadar lewat banyaknya data dan citra waktu nyata yang diberikan kepada Ukraina. Perangkat ini adalah simbol persatuan dan kekuatan kemitraan yang dibentuk untuk melawan agresi Rusia. The Wall Street Journal mengungkapkan semua ini dalam sebuah artikel pada 4 Juni, di mana mereka melaporkan bahwa sistem citra satelit yang sekarang digunakan Ukraina kini menggabungkan Bravo 1 Alpha CSS, yaitu teknologi genggam, dan pusat kendali bergerak yang sudah kami sebutkan sebelumnya dengan kontribusi dari perusahaan-perusahaan lain. Fantor terlibat, begitu juga dengan perusahaan asal Amerika Serikat bernama Persistent Systems dan perusahaan Ukraina bernama Borevi. Beberapa dari perusahaan ini adalah perusahaan komersial, bukan militer. Ventor, misalnya, adalah bisnis komersial yang sudah bekerja sama dengan Ukraina selama beberapa tahun dan secara rutin meluncurkan satelit. Konstelasi perusahaan ini dapat mengumpulkan lebih dari 3,5 juta kilometer persegi citra kelas 30 cm setiap hari, kata Van Vantor. Dan satelit Legion miliknya mengunjungi kembali lokasi yang sama di bumi hingga 15 kali per hari. Itu hanyalah sedikit gambaran dari teknologi yang telah berhasil diakses Ukraina berkat Bravo One Alpha CSS. Aktivitas terkini, pelacakan, dan pemetaan semuanya dimungkinkan oleh konstelasi ini. Sedangkan untuk Bravo One Alpha CSS itu sendiri, Bravo One Alpha mengklaim bahwa sistem ini dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan kritis antara kemampuan satelit tingkat strategis dan pelaksanaan di garis depan. Dalam praktiknya, ini berarti sistem kontrol di balik perangkat menerima gambar secara waktu nyata dan menetapkan tugas berdasarkan intelijen yang diberikan oleh gambar-gambar tersebut. Ada unsur kecerdasan buatan yang berperan, karena Bravo One Alpha CSS menggunakan AI untuk mengurangi waktu pemrosesan gambar serta menawarkan analisis otomatis yang mempercepat pengambilan keputusan. Data juga mengalir melalui sistem Belanda dan masuk ke sistem manajemen medan perang. Bravo One Alpha secara khusus menyebut sistem Delta milik Ukraina. Sistem tersebut telah diterapkan di semua tingkat angkatan pertahanan Ukraina sejak Agustus 2025. Dan sistem itu menyediakan data dalam jumlah tak terhitung yang berasal dari rekaman drone pengintai dan drone serang hingga citra satelit yang dikirimkan melalui Bravo One Alpha CSS. Data juga datang dalam bentuk koordinat 3 dimensi, analisis garis pandang, dan bahkan penilaian tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan kelayakan sebuah serangan. Sekali lagi, semua ini mendukung kemampuan Ukraina untuk menggunakan sistem mata dewa Belandanya guna menentukan apa yang harus diserang, kapan, dan yang terpenting, apakah sebuah serangan bahkan mungkin dilakukan sejak awal. Bayangkan diri Anda berada di posisi seorang tentara Ukraina untuk sesaat. Puluhan kilometer dari posisi Rusia, Anda memarkir pusat komando bergerak Anda. Di dalamnya ada para analis menerima gambar satelit secara terus-menerus dari berbagai konstelasi yang kompatibel dengan Bravo 1 Alpha CSS. Anda menunggu dengan perangkat genggam Anda dan drone sudah dipasangi bom, siap digunakan. Bahkan setahun yang lalu, semua yang akan Anda lakukan ini tidak mungkin terjadi. Gambar satelit membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai kepada Anda. Pada saat Anda memahami situasinya, semuanya sudah berubah karena pasukan Rusia bergerak. Tetapi sekarang, prosesnya telah dipercepat. Anda masih harus menunggu, tetapi waktunya bisa dihitung dalam menit atau jam, bukan lagi hari. Kategori target yang sama sekali baru kini terbuka saat intelijen mengalir dari Bravo 1 Alpha CSS. Skuad drone bergerak, kendaraan, dan apapun yang mampu bergerak kini bisa diserang. Pesan datang dari truk, target telah dikonfirmasi, dan persetujuan sudah diterima dari komandan senior. Sekarang saatnya mulai bekerja. Mungkin Anda akan membuka lebih banyak data. Rekaman dari Delta mungkin bisa membantu Anda menentukan jalur terbang untuk drone Anda bersama dengan intelijen dari Bravo 1 Alpha. Namun, hasilnya yang terpenting. Hanya dalam beberapa jam atau kurang, Anda berpindah dari memposisikan diri menjadi benar-benar menyerang. Target Rusia berhasil dijatuhkan. Anda dan tim Anda lanjut ke target berikutnya. Ini hanyalah sedikit gambaran tentang apa yang sekarang mungkin dilakukan Ukraina berkat mata dewa di langit yang memberikan citra medan perang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya sangat besar dan kerusakan yang ditimbulkan pada Rusia akibat teknologi ini hampir tak terukur. Tapi sebelum kita membahas itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika ini adalah jenis wawasan yang ingin Anda lihat, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini. Kami membahasnya seperti ini setiap hari. Kita akan melihat apa yang telah ditawarkan teknologi seperti Bravo One Alpha CSS kepada Ukraina secara lebih luas terlebih dahulu. Teknologi seperti ini yang memberikan akses ke satelit komersial dan citra mereka telah mengubah permainan bagi Ukraina. Dalam laporan tanggal 5 Juni, media United 24 mengungkapkan bahwa Ukraina telah berhasil mempersingkat kill chain-nya yang merupakan periode dari identifikasi target hingga serangan.
hingga sebanyak 90%. Semua karena para tentara sekarang memiliki akses ke citra satelit yang dipancarkan langsung kepada mereka. Perangkat genggam seperti yang telah kita bahas dapat menerima gambar-gambar tersebut. Begitu juga tablet, laptop, dan ponsel, tergantung pada teknologi spesifik yang digunakan Ukraina. Ukraina juga telah menyesuaikan alur komando internalnya untuk mengikuti kecepatan yang dimungkinkan oleh akses ke satelit komersial secara real-time. Komandan masih harus memberikan persetujuan untuk melakukan serangan, tetapi Ukraina tidak lagi mewajibkan semua intelijen satelit harus melalui tinjauan terpusat di Kiev. Tinjauan tersebut sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Tinjauan tersebut dulu ada untuk membantu Ukraina menentukan apakah gambar yang mereka terima, yang sudah berumur beberapa hari, masih relevan sebelum melakukan serangan. Sekarang, karena gambar waktu nyata sudah bisa diterima, tinjauan tersebut bisa dilewati, dan seorang tentara bisa membuka gambar itu di perangkat mereka dalam waktu 15 menit, menurut laporan media United 24. Dampaknya sangat jelas. Dan bukan hanya soal kecepatan serangan. Tanpa perlu tinjauan, Ukraina bisa membebaskan jam kerja yang bisa digunakan untuk hal lain. Tinjauan juga memerlukan biaya. Selain waktu dan uang itu sekarang bisa digunakan untuk keperluan lain karena Ukraina sudah memiliki mata Tuhan di langit. Lalu ada aspek kolaborasi dari semua ini. Bravo One Alpha dan berbagai sistem yang dibutuhkannya telah meningkatkan kolaborasi antara Ukraina, Belanda, dan Amerika Serikat melalui jalur komersial dan militer. Anda bahkan bisa berargumen bahwa Ukraina telah menjadi tempat uji coba untuk pendekatan baru terhadap teknologi satelit ini, seperti halnya untuk begitu banyak sistem senjata lainnya. Kemungkinan besar bukan kebetulan bahwa Komando Operasi Khusus Amerika Serikat telah menambahkan perangkat lunak yang dapat mengirimkan gambar dari satelit komersial ke perangkat para prajurit. Ukraina telah membuktikan bahwa pendekatan ini berhasil dan telah menyempurnakannya hingga membuat Rusia menanggung akibatnya. Serta Amerika Serikat mengambil pelajaran dari semua ini. Berbicara tentang membuat Rusia menanggung akibatnya, itulah inti dari semuanya. Dalam laporannya, New York Times mengatakan bahwa penggunaan teknologi satelit waktu nyata ini telah menjadi kunci bagi Ukraina dalam mengisolasi Crimea selama beberapa bulan terakhir. Media tersebut menyoroti serangan Ukraina terhadap kapal-kapal armada bayangan dan terminal feri yang keduanya dimungkinkan oleh data satelit terbaru yang menunjukkan kapan kapal Rusia sedang memuat dan kemana mereka pergi setelahnya. Ukraina telah menyerang sekitar 220 kapal di Laut Hitam dan Laut Azov. Dan semua ini tampaknya disebabkan oleh mata Tuhan yang terus mengawasi Rusia. Putin akan sangat marah. Dia tahu bahwa Rusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aliran informasi yang terus-menerus ini kecuali menembak jatuh satelit yang digunakan Ukraina dari orbit, dan itu jelas bukan solusi yang memungkinkan. Sebaliknya, dia harus menyaksikan kendalinya atas Crimea hancur. Bagaimanapun, bukan hanya kapal tanker, armada bayangan, dan feri yang disalahgunakan yang bisa menjadi target Ukraina dengan data satelitnya. Menjelang serangan-serangan itu dan terus berlangsung hingga saat ini, Ukraina telah menyerang kendaraan-kendaraan Rusia saat mereka melintasi jalur logistik yang menghubungkan Crimea, Rusia, dan wilayah-wilayah yang diduduki. Agar serangan-serangan itu bisa terjadi, Ukraina perlu mengetahui di mana kendaraan-kendaraan tersebut berada, dan kemungkinan besar Bravo 1 Alpha memiliki peran yang cukup besar di sini. Strategi isolasi Crimea oleh Ukraina telah menjadi salah satu sorotan utama mereka di tahun 2026, dan itu berarti juga menjadi salah satu momen terburuk Rusia. Aset strategis yang telah Putin gunakan untuk menekan Ukraina sejak aneksasi ilegal tahun 2014, kini telah berubah menjadi kelemahan karena Crimea dilanda kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik dan masalah pasokan, semua akibat serangan Ukraina. Putin tidak bisa begitu saja menyerahkan semenanjung itu. Itu akan menjadi janji yang dilanggar kepada rakyatnya, sekaligus pengakuan atas kegagalannya yang memalukan dalam melindungi Crimea. Jadi Rusia terus mengirimkan senjata, pasukan dan perlengkapan, dan Ukraina terus menghancurkan semuanya dengan drone. Dan Ukraina bisa melakukan semua itu tanpa mengorbankan prajurit, seperti yang disampaikan oleh Royal United Services Institute. Di selatan, Ukraina tidak perlu menurunkan pasukan untuk mencoba memutus jembatan darat antara wilayah utama Rusia dan Crimea. Jika mereka bisa menguasai wilayah itu dengan tembakan, sehingga drone mereka bisa mengawasi area tersebut dan menargetkan logistik. Bergerak dari barat ke timur dan timur ke barat, maka efeknya sama, yaitu benar-benar mengisolasi Crimea, kata lembaga tersebut. Seraya menambahkan, jadi posisi di selatan negara itu telah berubah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Penyebutan Ukraina Selatan itu membawa kita ke cara lain, di mana mata Tuhan telah memberikan manfaat besar. Ukraina menggunakan rekaman satelitnya untuk melakukan serangan di Zaporizhia yang diduduki. Itu menurut New York Times, yang menyoroti bagaimana pada bulan Juni, tentara dari Resimen Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422 menggunakan citra satelit untuk menghancurkan fasilitas yang didirikan Rusia di Zaporizhia yang diduduki. Fasilitas-fasilitas tersebut ada untuk mengacaukan sinyal Starlink. Jadi Ukraina berhasil sekaligus menyingkirkan ancaman dan memperkuat kemampuan ofensifnya sendiri. Semua berkat mata Tuhan. Zaporizhia dan wilayah sekitarnya telah menjadi masalah besar bagi Rusia, baik karena hilangnya konektivitas Starlink maupun karena Ukraina memiliki akses ke semua citra satelit ini. Menurut laporan Euronews tanggal 14 Agustus yang menganalisis data dari Institute for the Study of War, Ukraina telah merebut kembali sekitar 600 km persegi di wilayah Tenggara selama 6 bulan terakhir. Itu berarti 26 permukiman telah dibebaskan, termasuk 4 di Zaporizhia.
Dan semua itu terjadi berkat serangan-serangan seperti yang dilaporkan New York Times yang ikut memungkinkan kemajuan terarah ini. Situasi Rusia di Zaporizhia telah memburuk sampai pada titik di mana unit artilerinya tidak bisa lagi menjangkau kota yang memiliki nama yang sama dengan wilayah tersebut, membuat Rusia harus mengandalkan serangan drone dan bom dari udara daripada membuat kemajuan nyata di darat. Apa yang kita lihat di sini adalah munculnya ranah baru dalam perang Ukraina. Pengintaian real-time dari luar angkasa mengubah cara Ukraina bertempur. Dan kita tidak hanya berbicara tentang transisi dari citra satelit yang sudah berhari-hari ke foto-foto terbaru di sini. Pikirkan tentang drone pengintai. Tidak diragukan lagi bahwa drone-drone ini penting dan mereka dapat memberikan rekaman real-time dari medan perang. Tetapi mereka juga terlihat dan itu membuat mereka rentan untuk ditembak jatuh. Sinyal juga bisa diganggu, membuat drone pengintai menjadi tidak berguna. Setiap misi drone yang gagal juga menambah biaya bagi Ukraina, dan itu bahkan belum memperhitungkan jangkauan terbatas dan area yang bisa dijangkau oleh drone pengintai. Kami tidak mengatakan bahwa drone-drone ini tiba-tiba menjadi tidak berguna, sama sekali tidak. Tapi sekarang Ukraina memiliki pilihan lain yang terbang begitu tinggi sehingga Rusia tidak bisa menjangkaunya, dan Bravo One Alpha CSS menjadi inti dari semua ini. Rusia hanya bisa melihat dan menangis, dan tangisnya makin menjadi ketika Kremlin memikirkan citra satelit miliknya sendiri. Rusia tidak pernah menjadi salah satu pemimpin dalam hal menggunakan satelit untuk mengamati medan perang. Meski begitu, Ukraina dan kegagalan Rusia sendiri telah membuat Rusia tertinggal jauh dari Ukraina dalam aspek perang yang satu ini. Sejak Mei 2024, Ukraina telah meminta perusahaan satelit untuk berhenti mengambil gambar wilayah negaranya atau setidaknya memastikan bahwa Rusia tidak memiliki akses ke gambar-gambar tersebut. Pada tahun 2026, Ukraina telah menemukan cara untuk memanfaatkan akses ke gambar-gambar tersebut, dan Rusia jelas tidak memiliki akses ke gambar-gambar terbaru seperti yang dimiliki Ukraina. Satelit milik Rusia sendiri juga lemah. Radio Free Europe Radio Liberty melaporkan begitu lemahnya sehingga Rusia kemungkinan besar telah bergantung pada data dari satelit Tiongkok, meskipun Kremlin membantah bahwa Beijing memberikan data medan perang apapun. Namun seperti yang dikatakan Clayton Swope, seorang veteran CIA selama 14 tahun kepada media tersebut, infrastruktur Rusia sudah cukup tua dan rapuh. Ini benar-benar sudah jelas, jika Tiongkok bersedia menawarkan sesuatu, baik dari perusahaan maupun dari kemampuan pemerintahnya sendiri, Rusia pasti akan memanfaatkannya. Ukraina berada di posisi yang sama dengan Rusia dalam hal teknologi satelit buatan sendiri, tetapi sekutu-sekutu Ukraina adalah faktor pembeda. Kita melihat hal itu pada Bravo One Alpha dan semua perusahaan dari setidaknya 3 negara berbeda yang bekerja sama untuk memastikan Ukraina memiliki akses ke citra satelit yang dimilikinya pada tahun 2026. Mata Tuhan sedang membayangi Rusia. Kremlin tidak memiliki apapun yang bisa digunakan yang seefektif itu. Selama hal itu terjadi, Ukraina akan memiliki keunggulan yang jelas di medan perang, sementara Rusia masih akan terjebak menggunakan data lama. Ukraina terus menulis ulang aturan perang, dan mata Tuhan bukan satu-satunya contohnya. Angkatan Udara Ukraina secara aktif menentang setiap aturan militer, dan itu berhasil. Cari tahu bagaimana dan mengapa dengan menonton video kami. Tapi sebelum Anda pergi, jika Anda menikmati videonya, pertimbangkan untuk berlangganan dan beritahu pendapat Anda di bawah. Anda juga bisa menjadi anggota channel untuk mendapatkan akses ke konten eksklusif yang tidak kami publikasikan secara umum. Dan terima kasih telah menonton.